Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Intan di Wonogiri. Mbak Intan itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh kakaknya. Namanya Mbak Rinda. Dan waktu itu kejadiannya udah lama, sekitar tahun 90-an ya. Antara Mbak Intan sama kakaknya tersebut, Mbak Rinda itu usianya beda sekitar 4 tahun. Nah, ada satu kejadian yang waktu itu sempat bikin bikin heboh keluarga, bikin heboh warga juga. Dan mohon maaf, hal ini tuh bukan sesuatu yang baik ya. Hebohnya itu dalam artian bukan sesuatu yang baik. Dan mohon maaf sebelumnya narator karena masih kondisinya belum fit banget, masih agak-agak mindeng, agak-agak pilek. Nanti kalau misal kurang berkenan atau kurang maksimal dalam membawakan cerita, harap maklum. Dan itu tadi, Mbak Intan sendiri itu beda 4 tahun. Nah, ada satu kejadian di mana waktu itu, seingatnya Mbak Intan, dia sendiri itu masih SD. Dan Mbak Rinda itu SD, cuman SD-nya itu udah menjelang lulus gitu. Katakanlah misal SD kelas 6, mungkin Mbak Intan itu masih kelas 2. Nah, ini ada satu kejadian di mana waktu itu, tiba-tiba pagi harinya Mbak Rinda itu hilang, nggak ketemu, mau sekolah gitu kan. Nah, ini Mbak Intan sama Mbak Rinda kan tidurnya itu bareng. Mereka berdua kakak adik. Pagi-pagi mau dibangunin, dikiranya Mbak Rinda itu udah bangun. Tan, bangun gitu kan, dibangunin. Ya Bu, Mbak Intan itu ke belakang ke sana mau mandi kan. Pagi-pagi mau cuci muka, ding. Biasanya cuci muka dulu. Nah, saat mau ke sana, nyariin Mbak Rinda mana ya? Terus akhirnya nanya sama ibu kan, Bu, Mbak Rinda kemana? Gitu kan ditanya. Lah nggak tahu, di belakang kali. Di belakang nggak ada Bu. Akhirnya dicariin gitu sama ibunya. Rin, dipanggilin. Tapi, loh kok dipanggilin kok nggak ada sautan sama sekali. Ibu pun mulai panik, nanya sama Bapak. Bapak lihat Rinda enggak Pak? Enggak, Bapak nggak lihat. Bukannya masih tidur, di kamar udah nggak ada Pak. Gitu. Jadi, Mbak Intan sendiri tuh nggak ngeh kalau Mbak Rinda itu udah bangun atau bangun jam berapa. Tahu-tahu udah hilang aja paginya waktu itu. Ya akhirnya kan ribut, heboh, rame. Rinda hilang gitu. Nah akhirnya sudah dicariin hari itu, si Mbak Intan pun nggak jadi berangkat sekolah. Karena ya itu tadi rame. Pagi-pagi hilang kan biasanya umumnya kalau cerita-cerita horor gitu hilangnya itu sore biasanya, nanti pencariannya itu malam hari. Nah ini tuh enggak, pencariannya itu dari pagi hari sampai tengah hari jam 12, break dulu ya, berhenti, masih belum ketemu, masih belum ada tanda-tanda apapun. Sampai waktu itu ada salah satu sesepuh kampung, seorang perempuan, mbah-mbah gitu ya, itu bilang, yang masih mau nyari ya monggo dicari, tapi ini nanti kemungkinan habis asar gitu, kemungkinan akan pulang dengan sendirinya. Ya warga tentu saja nggak langsung percaya gimana, ada sebagian yang percaya, udahlah nggak usah dicariin, kata si mbak ini, nanti kan bakal pulang sendiri. Tapi kan yang pihak keluarga, ya jangan gitulah, kita jangan pasrah gitu ya. Warga yang mau masih bantuin mau nyari gitu ya, yang masih mau bantuin nyari, yuk ayo yuk dicari pihak keluarga. Ya tetap akhirnya ada sebagian yang tetap mencari, cuman tetap nggak ketemu sampai sekitar jam 3. Di situ pun mulai harap-harap cemas, ya udahlah pasrah aja gitu kan. Dan sekitar jam 4 ini tiba-tiba, ini kan orang-orang itu pada di luar semua gitu ya. Ada orang yang di dalam, termasuk si Mbak Intan waktu itu, dia posisinya lagi di dalam sana. Dan dia mendengar ada bunyi bruak, kenceng banget, sesuatu yang besar yang jatuh. Dan suaranya itu keras, bikin kaget, bahkan suara itu tuh sampai keluar. Kenapa Mbak Intannya sendiri ketakutan, dia lari keluar. Loh Intan kenapa? Nggak tahu Bu, itu di belakang.
ada yang jatuh dan suara itu tuh mirip kayak suara gentong. Gentong itu yang dari tanah liat yang buat nampung air zaman dulu ya, yang ada putingnya, ada kenopnya itu loh, yang buka tutup itu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ibunya akhirnya masuk ke sana, bapaknya, keluarga, disusul sama warga ikut masuk. Ternyata apa? Rinda itu ada di sana. Mbak Rinda itu udah tergeletak di antara serpihan itu tadi, tanah liat dari gentong tersebut. Loh, Rinda bajunya itu basah tapi ndak basah-basah banget gitu ya. Kayak lembab begitu doang, dan memang gentong itu tuh gentong kosong. Memang kebetulan belum diisi karena ya dari tadi seharian itu sibuk nyariin Rinda, akhirnya ya boro-boro gitu yang ngisiin begituan gak sempet. Nah itu tuh jatuh, ternyata Rinda itu berada di dalam gentong tersebut. Nah dari situ warga pun bersorak gitu, alhamdulillah udah ketemu gitu, udah rame. Dan akhirnya muncullah pengakuan, wah bener sih Mbah ini nih katanya asar pulang sendiri tapi kok di situ. Nah sudah saat ditemukan itu kan Mbak Rinda kondisinya basah kan, akhirnya digantiin baju dan sebagainya. Dan waktu itu juga kondisinya Mbak Rinda itu diem aja saat ditemukan, mungkin shock atau gimana, jatuh ya. Dan akhirnya setelah agak-agak ditenangkan begitu sampai kurang lebih sekitar hampir maghrib, udah mulai agak mendingan, Mbak Rinda pun, Rinda kamu mau makan? Udah ngangguk gitu kan, akhirnya diambilin makanlah. Warga sebagian besar itu udah pulang, beberapa itu masih bertahan di rumah tersebut. Mbak Rinda makan pelan-pelan, gak diajakin ngomong dulu. Nah begitu udah selesai makan, udah lewat maghrib, baru Mbak Rinda itu ngomong, Bu, gitu kan. Iya Rin, gitu kan, alhamdulillah. Iya Bu, kenapa Rin, gitu kan. Bu, aku tadi semalam, nah disitulah baru cerita. Lagi sepi-sepinya warga, ini warga lagi pada pulang. Mbak Rinda itu menceritakan semua apa yang terjadi tadi malam. Dan diceritakan itu jadi berawal sebelumnya. Nah sebelumnya itu Mbak Rinda itu udah cerita ke ibunya ternyata. Ibunya pun udah cerita ke warga sebelumnya. Kalau Rinda itu sempat ngomong, Bu, ada suara nenek-nenek itu nyanyi, Bu, yang kurang lebih artinya gitu ya. Anak kecil seperti anak ayam yang ngikutin cahaya. Katanya begitu, anak kecil seperti anak ayam yang ngikutin cahaya. Itu begitu, kurang lebih. Tapi pakai bahasa Jawa, narator juga ndak tahu persisnya kayak gimana. Tapi kalau diartikan, itu artinya seperti itu. Dan itu dinyanyikan pelan-pelan oleh seorang nenek. Dan Mbak Rinda itu udah cerita masalah itu sebelumnya ke ibunya. Cuman ibunya ya mikirnya, ini anak gimana ya. Di satu sisi ibunya itu ikutan takut juga, ini suara apa ya. Bapaknya juga dengar, si Mbak Intan juga dengar waktu cerita itu. Nah tapi dianggap gimana ya, udahlah, nggak usah terlalu dipikirin, nggak apa-apa. Kalau mau tidur berdoa dulu dan sebagainya gitu ya. Supaya anak itu tenang, supaya anak itu nggak ketakutan atau gimana. Mendengar nyanyian tersebut, akhirnya sudah, ini malam sebelumnya. Nah malam selanjutnya, malam kedua di mana Mbak Rinda hilang, sebelumnya juga mendengar suara itu tadi saat lagi tidur, lebih tepatnya sama si Mbak Intan. Intan itu udah tidur pulas, Mbak Rinda mendengar itu tadi di tengah tidurnya. Dia pun kebangun, ada nyanyian itu, anak kecil seperti anak ayam ngikutin cahaya, gitu. Diulang-ulang terus, suara itu tuh terdengar dari samping rumah, deket banget kayak di luar tembok kamarnya si Mbak Rinda tadi. Akhirnya dia kan penasaran. Dia pun awalnya ragu, agak sedikit takut atau gimana. Tapi kok nyanyinya begitu ya? Kok nyanyi terus ya? Siapa yang nyanyi? Pikirnya Mbak Rinda. Dia pun bertahan lumayan cukup lama. Ada mungkin 15 menit atau apa kira-kira ya. Dan
Akhirnya Mbak Rinda pun turun dari kasurnya dan si Mbak Intan masih tidur pules. Dia sempat nengok ke Intan sebentar, terus udah keluar ke sana, tengok kanan kiri, gak ada siapapun, sepi. Akhirnya menuju ke pintu depan. Pintu depan dibuka pelan-pelan. Mbak Rinda pun agak-agak takut gitu ya. Pintu ditutup lagi, jegrep, agak-agak takut ke sana, ke samping. Nah, ini bahasan masalah pintu ditutup atau enggak, setelah itu enggak ada keluarga yang kepikiran sama sekali, pintunya udah ngebuka atau gimana gitu ya. Itu enggak kepikiran, enggak pernah dibahas. Tapi itu kata si Mbak Rinda, aku buka pintu terus keluar. Terus suara itu kan datangnya dari samping. Aku pun ke samping ke sana dan di situ aku ngelihat ada anak ayam. Warnanya tuh ya anak ayam kayak warna kuning, ada hitam-hitamnya sedikit. Ini berjejer lilin. Lilin ke sana, nggak tahu lilin, nggak tahu apa, pokoknya ada api-api kecil gitu ya. Itu ke sana panjang, nggak tahu sampai belakang gitu kan. Nah, si anak ayam itu ngikutin si lilin-lilin tersebut. Nah, ini Mbak Rinda pun, itu anak ayamnya siapa? Dia juga nggak kepikiran gitu ya mengenai hal-hal yang gimana, yang mistis, yang mitos atau apa. Itu nggak kepikiran sampai itu ada anak ayam. Terus anak ayamnya itu mau kemana? Itu kayak setengah itu di kesadarannya itu kayak boleh dibilang hampir hilang gitu ya. Logikanya itu nggak main. Harusnya Mbak Rinda ya meskipun kelas 6 SD itu kan harusnya ini tuh serem atau gimana, tapi enggak, justru melihatnya hal itu tuh unik, menarik dan lucu. Diikutin mendekat ke anak ayam itu. Anak ayam itu pun masuk ke itu tadi rentetan deretan lampu-lampu atau cahaya-cahaya itu yang kemungkinan dari lilin atau apapun itu ya. Ini enggak diceritakan dari apa, cuman dia dibilangnya itu ada cahaya-cahaya kecil ya. Narator membayangkannya itu api atau lilin atau lampu minyak kecil-kecil yang dijejerin ke sana memanjang. Itu mendekat ke situ, ke sana. Si anak ayam itu kan makin masuk beneran, dia tuh kayak ngikutin cahaya. Si Mbak Rinda pun sambil jongkok jalan ke sana mengejar si anak ayam tadi. Makin ke belakang ke sana, suara nyanyian itu mulai terdengar lumayan cukup keras. Anak kecil seperti anak ayam yang ngikutin cahaya. Itu makin keras dan suara itu ya suaranya memang datang dari seorang nenek-nenek. Dan samar-samar di ujung sana Mbak Rinda itu melihat ada seorang nenek tua banget itu lagi jongkok di penghujung lampu tersebut, agak berjarak, gak terlalu terang, samar-samar. Itu neneknya siapa? Si anak ayam itu pun mendekat ke arah si nenek. Mendekat dan dia itu berhenti di situ. Si Mbak Rinda pun mendekat ke sana sambil jongkok begini. Terus apa? Saat Mbak Rinda menyadari kalau ternyata sosok itu tuh terlalu seram untuk dirinya. Kok neneknya serem ya, lagi jongkok gitu kan. Tangannya tuh megang ke bawah begini. Mukanya tua. Mukanya tuh gelap ya, bukan hitam banget gitu, nggak pucat, nggak apa, tapi mukanya itu gelap kayak nenek-nenek yang suka misal menghabiskan waktu di sawah, tapi ini lebih gitu, kayak kotor dan sebagainya. Itu begini terus nyanyiin itu anak kecil seperti anak ayam yang ngikutin cahaya. Diulang-ulang terus. Mbak Rinda kan mulai takut, loh kok neneknya serem kayak gitu, itu nenek siapa ya? Jangan-jangan itu setan, kata si Mbak Rinda dalam hati. Dia pun mau bangun, mau balik lagi, mau lari lebih tepatnya. Begitu baru bangun, itu si nenek itu langsung lompat, kayak ngegulung si Mbak Rinda. Dan dia itu udah gelap, udah inget apapun waktu itu ya, bener-bener. Aku itu bener-bener gelap.
Aku kayak ketiduran, kata si Mbak Rinda. Aku nggak ingat. Dan habis itu tahu-tahu aku itu ngerasain dingin. Loh kok dingin ya? Ini kok basah? Cuman aku di mana? Nah, saat itu Mbak Rinda itu merasa kalau dirinya berada di mirip-mirip kayak sebuah goa. Goa yang gak ada lubangnya sama sekali. Gelap gulita, basah. Tapi gak ada bunyi tetesan-tetesan air kayak di film-film kayak gitu. Itu gak ada. Itu cuman basah, dingin, dan gelap. Bener-bener gelap. Sampai akhirnya ada suara. Suara itu suara siapa? Suaranya Intan, suara ibunya, suara bapaknya. Manggil-manggil. Nah, sementara Mbak Rinda itu nggak bisa bergerak, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman di situ doang, mendengar suara-suara panggilan dari ibunya. Kemungkinan ini waktu pagi harinya ya. Dan kawan-kawan udah bisa menebak Mbak Rinda itu sebenarnya masuk ke dalam gentong tersebut. Nah, ini ibunya manggil-manggil. Mbak Rinda itu denger keras gitu ya, seolah-olah ya kayak berada di luar gentong normal. Cuman apa? Dia itu nggak bisa jawab, nggak bisa gerak, apa ya, ngegoyangin gentong atau apa itu nggak bisa. Bahkan mau, Bu, aku di sini, Bu, aku di sini, itu nggak bisa. Yang ada cuman bisa nangis. Nangis pun apa? Nggak ada suara sama sekali. Bener-bener nggak tahu. Pokoknya di dalam gentong itu hening. Suara-suara itu sepertinya datang itu dari luar. Dia nggak bisa bersuara, cuman bisa nangis di situ kan. Udah. Ibunya pun gak ngeh waktu itu waktu nyariin. Yang jelas dari pagi hari berdasarkan ceritanya Mbak Rinda itu, dia udah berada di gentong tersebut sampai siang hari dilakukan pencarian oleh warga. Mbak Rinda pun tambah nangis. Soalnya apa? Suara ibunya, suara bapaknya, suara Mbak Intan itu makin jauh. Karena apa? Mereka kan berada di luar rumah ya, di bagian belakang rumah. Di situ tuh sepi, nggak ada siapapun. Nangis makin menjadi, cuman suaraku itu nggak kedengeran sama sekali. Dan entah kenapa tiba-tiba Mbak Rinda itu tertidur ya. Saking capeknya dari tadi itu nangis terus, dia pun ketiduran. Akhirnya tidur di sana udah les, dan tahu-tahu ini gentong itu kayak goyang sendiri, muter-muter. Mbak Rinda pun kaget, terbangun dari tidurnya. Dia bahkan sampai pusing, sampai mual gitu ya. Dan tiba-tiba ya jatuh begitu aja, brak. Begitu jatuh, dia itu udah kadung lemes, belum makan kan dari semalam berarti. Belum makan, habis diputer-puterin itu tadi kepalanya pusing. Akhirnya yang ada dia itu cuman diem lemes gitu, shock juga. Nah, setelah agak tenang baru bisa cerita mengenai apa yang dialaminya tersebut. Keluarga seneng, Mbak Intan tentu saja seneng, kakaknya udah balik, tidur ada yang nemenin lagi. Kebayang kalau misal Mbak Rinda nggak ada, nanti aku tidurnya gimana ya. Tapi alhamdulillah udah pulang. Warga pun akhirnya seneng kan, malam harinya itu rame pada nontonin Mbak Rinda. Cuman dia itu harus istirahat gitu. Akhirnya jam 9 ya dipaksa Mbak Rinda itu istirahat. Warga pun dipersilahkan pulang. Nah, jam 9 malam Mbak Rinda itu tidur. Dan ya semua berpikir itu baik-baik aja, nggak ada yang terjadi lagi. Mbak Intan pun tidur di sampingnya Mbak Rinda. Dan saat lagi tidur, Mbak Rinda itu beberapa kali mengigau. Dia tuh kayak kayak orang-orang yang lagi ngigau, ketakutan kayak gitu kan. Cuman sebentar nanti hilang lagi, sebentar nanti hilang lagi. Ada 3 atau 4 kali malam itu. Cuman Mbak Intan ya, karena udah selesai, jadi aku nggak perlu bangunin bapak sama ibu. Padahal bapak sama ibu itu tidurnya di ruang tengah, di depan kamar di sana. Akhirnya sudah kan, tidur sampai pagi. Nah, keesokan paginya Mbak Rinda itu dibangunin tidur. Dia tuh kayak orang bingung. Dia tuh ngeliatin kamar ke atas ke sana, terus ngeliatin si Mbak Intan. Diliatin gitu Mbak Intannya kan, Mbak, kenapa Mbak?
Kenapa Mbak ditanyakan, kok ngeliatin aku seperti itu? Dia pun nggak jawab dan kayak orang bingung. Akhirnya keluar ke sana, Bu, Mbak Rinda kenapa Bu? Kok seperti itu Bu? Kok kayak orang bingung? Diajak ngomong nggak jawab Bu. Nah ibunya pun, Rin kamu kenapa? Nah mulai saat itu Mbak Rinda mohon maaf ya, sikapnya itu nggak bisa terkontrol. Dia tuh diam, nggak ngomong sepatah kata pun, dan mohon maaf, lebih mirip kayak orang yang sedang terkena gangguan jiwa. Ya bener-bener diem aja, matanya pun jelalatan kemana-mana, nggak ketakutan enggak, tapi ya itu tadi, ngeliatinnya tuh kemana-mana, kayak gitu. Nyampe sih Mbak Intan nanti diliatin terus ya tanpa komentar, tanpa apa, pindah ngeliatin lagi, ngeliatin ibunya. Akhirnya dengan kondisi begitu, Mbak Rinda kan nggak bisa sekolah. Dan hal itu berlangsung atau berlanjut hari demi hari. Mbak Rinda itu seperti itu, dan warga pun sudah menganggap, mohon maaf, Mbak Rinda itu mengalami gangguan jiwa atau kegilaan gitu. Tentu saja Mbak Intan sedih gitu ya, loh kok kakakku seperti, cuman kalau malam tidur tertib, jam 9 tidur, nanti bangun pun pagi sama begitu ya. Tapi ya begitu kondisinya tuh nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Pada malam-malam tertentu, misalkan biasanya itu malam Jumat. Kalau malam Jumat, Mbak Rinda itu tidurnya agak malam, biasanya sampai jam 12. Ini kalau malam Jumat pokoknya bapak sama ibu tuh standby jagain. Intinya tuh biar Mbak Rinda itu nggak keluar rumah atau apa gitu ya. Jadi pintu semuanya dikunci dan sebagainya, itu dijagain di ruang tengah. Malam Jumat itu nunggu pokoknya sampai Rinda itu tidur. Si Mbak Intan sih tidur tetap tertib ya, jam 9 itu udah tertidur semuanya. Nah, hal itu berlangsung lumayan cukup lama, sampai kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan ya bukan hal yang ringan tentu saja. Hal yang apa ya, hal yang kadang menyeramkan buat Mbak Intan itu memang Mbak Intan itu tidak pernah didatangin yang namanya sosok nenek-nenek tersebut. Tapi Mbak Intan itu mendengar lagunya, lagu yang dinyanyiin oleh Mbak Rinda, yang dinyanyiin oleh si nenek-nenek tersebut. Yang itu cak cilik gitu, koyo koyo pitik gitu kan. Anak kecil mirip anak ayam yang ngikutin cahaya. Itu nyanyi begituan tengah malam Jumat jam 12, itu menjelang tidur nyanyi begitu. Ya bapak sama ibu cuma ngeliatin, nangis di satu, sedih di satu sisi, takut juga. Mbak Intan ya ketakutan, tapi pas lagi nyanyi begitu biarin aja, didiemin aja. Itu sampai mungkin 5 atau 6 kali ulangan, habis itu udah selesai. Mbak Rinda pun tertidur, dan hal itu ya berlangsung selama bertahun-tahun. Biasanya malam Jumat, tapi tidak selalu. Dan setelah 3 tahun, alhamdulillah, berusaha kesana kemari diobatin gitu ya, sampai akhirnya tidak tahu kenapa di saat semuanya itu justru udah menyerah. Mbak Rinda sendiri waktu itu kan udah SD-nya udah kelas berapa gitu ya, udah kelas 5 atau kelas 6, udah lumayan cukup gede. Nah ini si Mbak Rinda itu harus berhenti sekolah karena memang nggak mungkin untuk sekolah, diobatin terus kayak gitu. Tapi ngobatinnya waktu itu karena memang kejadiannya berhubungannya sama klinik, jadi nggak kepikiran mau diobatin secara medis. Jadi diobatinya ya begitu alternatif, ngundang dukun, ngundang ustadz, ngundang kiai dan sebagainya, yang orang-orang yang dianggap mengerti hal-hal seperti itu. Itu nihil, nggak sembuh sama sekali, sampai akhirnya di mana titik menyerah itu udah datang, udahlah pasrah aja lah gitu kan kata ibu, mau gimana lagi gitu ya. Udah, satu udah pasrah, justru itu Mbak Rinda itu nangis pada suatu hari, dan tiba-tiba Mbak Rinda ngomong, "Bu, ini kapan Bu?" Itu ditanya, langsung nanyanya tuh begini, "Ini kapan apanya Rin? Bu ini kapan? Ini
ini aku kelas berapa, Bu? Ibunya pun bingung. Kamu kelas 6 SD, Rin? Aku kelas 6 SD, Bu. Iya, kamu kelas 6 SD. Kok bisa, Bu, aku kelas 6 SD? Ya, memang masih kelas 6 SD. Kamu kan ada dijelaskan sama ibunya kan. Begini Mbak Rindanya nangis. Nah, disitulah pertama kali bisa diajak komunikasi dan Mbak Rinda itu nyadar kalau 3 tahun itu aku itu nggak ngapa-ngapain. Aku itu nggak tahu. Aku terjerumus atau terperangkap dalam nggak tahu namanya apa gitu tempatnya gitu ya. Tapi yang jelas Mbak Rinda sendiri itu nggak ingat apapun. Selama 3 tahun itu dia tuh nggak ingat apapun. Aku nggak tahu gitu ya. Bahkan pelajaran waktu itu pun banyak-banyak yang lupa. Ya dengan sangat terpaksa gitu ya. Akhirnya Mbak Rinda pun sekolahnya berantakan dan tapi alhamdulillah ya setelah itu berusaha mengejar yang namanya ada kan paket A, paket B, paket C, pokoknya paket-paket begitulah. Itu dikejar di sana ngikutin sekolahnya dan sebagainya. Ya alhamdulillah sedikit banyak Mbak Rinda pun bisa menyesuaikan dan ya kehidupan pun berjalan. Ya, itulah satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Mbak Intan dan dari situ Mbak Intan sendiri ya jadi tambah sayang sama kakaknya gitu ya. Kakaknya harus mengalami seperti ini sampai pendidikannya itu jadi terganggu gitu. Cuman alhamdulillahnya setelah 3 tahun hilang gitu ya tanda kutip Mbak Rinda itu berhasil pulang, berhasil kembali lagi sampai sekarang Mbak Rinda itu udah berkeluarga, udah beranak. Ya kehidupannya itu udah normal. Dan itu aja ceritanya dari Mbak Intan di Wonogiri sana. Terima kasih banyak Mbak Intan atas ceritanya. Dan ya Mbak Rinda tentu saja terima kasih ikut senang bisa kembali lagi ke kehidupan normal. Untuk kawan-kawan semua di rumah terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Sama ditunggu mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Doa terbaik dari kami tentu saja untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.